Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon my students. Are you okay? Are you fine? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Rabb seluruh alam. Alright, we are going to continue our lesson for English and now we come into unit 78 ya. 78. Okay, open your book please. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bahasa Inggris kembali di unit 78. Di unit 78 ini akan membahas tentang kalimat negatif ya. Diikuti anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing. Oke. Ya, ini dia temanya. Kalau diartikan not itu artinya tidak ya. Not berarti ini untuk kalimat negatif ya. Dia diletakkan bisa setelah auxiliary, diletakkannya setelah kata kerja bantu ya. Contohnya there is not, there are not kayak gitu, have not ya. Lalu diikuti anybody. Anybody bisa diartikan orang ya. Bisa diartikan apa? Orang atau siapapun. Anyone juga sama ya. Anyone, orang atau siapapun. Terus ada anything, apapun. Ya. Nobody, tidak ada seorang pun. No one, tidak ada seorang pun. Nothing, tidak ada ya. Ya, nanti menyesuaikan dengan kalimatnya kalau artinya ya. Maka artinya itu kadang menyesuaikan dengan kalimat keseluruhannya seperti apa. Di poin A, not plus anybody, anyone, nobody, no one. Nah, ini katanya untuk for people ya, untuk orang ya. Lihat. Jadi for people. Kalimatnya mana? Kita lihat contoh kalimatnya di bawahnya. There isn't anybody atau there isn't anyone in the room. Tidak ada orang di dalam ruangan ya. Anybody ataupun anyone diartikan orang. Tidak ada orang. Atau there isn't anybody or anyone, tidak ada siapapun in the room, di dalam ruangan ya. Jadi anybody, anyone tuh artinya bisa orang, bisa siapapun, tidak ada siapapun di dalam ruangan. Lanjut. Oh iya, there isn't ini kalimat negatif ya. There isn't kalimat negatif, makanya memakai anybody atau anyone. Di kalimat kedua, there is nobody or no one in the room. Nah, kalau ini kalimatnya positif. Kalimat positif namun maknanya negatif. There is nobody or no one in the room. Tidak ada orang atau tidak ada siapapun di dalam ruangan. Nah, artinya sama ya. Artinya sama. There is nobody, no one tuh tidak ada orang atau tidak ada siapapun in the room, di dalam ruangan. Tapi penulisannya mau kalimat negatif atau positif. Kalau negatif, there isn't anybody atau anyone. Kalau positif, there is nobody atau no one. Okay. Lanjut, who is in the room? Siapa yang ada di dalam ruangan itu? Nobody atau no one. Tidak ada atau tidak ada siapapun ya, jawabannya nobody atau no one. Tidak ada orang, tidak ada siapapun, tidak ada satupun orang ya, gitu artinya. Jawabannya ini nobody atau no one ya. Jadi di sini lihat strip body or strip one are the same, adalah sama. Anybody sama dengan anyone, nobody sama dengan no one. Oke, itu ya. Anybody artinya siapapun ataupun orang, tapi kalimat negatif. Anyone, siapapun atau orang. Nobody, tidak ada siapapun atau tidak ada orang. Artinya begitu ya. Oke, lanjutkan di sebelah kanannya ya. Not plus anything. Not ini untuk kalimat negatif.
Kalau ini anything berarti untuk benda ya, sesuatu. Nothing juga sama, nothing. Tidak ada. Tidak ada. For things artinya untuk benda-benda atau benda mati ya. Not plus anything atau nothing. Oke, kita lihat contohnya. There isn't anything in the bag. Tidak ada apapun. Tidak ada sesuatu pun, bisa diartikan gitu. Tidak ada apapun atau tidak ada sesuatu pun di dalam tas gitu ya. Anything itu bisa diartikan apapun atau sesuatu pun gak ada gitu, kosong. There isn't anything. There is nothing in the bag. Tidak ada satupun atau tidak ada apapun, sama maknanya. Tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun di dalam tas. Lalu bedanya apa? Kalau yang atas there isn't anything itu kalimat negatif ya. Negatif kalimatnya maknanya juga negatif. Kalau yang kedua there is nothing ini kalimatnya positif, maknanya negatif ya. Nah, begitu. Lanjut, what's in the bag? Apa yang ada di dalam tas? What's in the bag? Nothing, tidak ada. Tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun. Boleh jawabnya seperti itu ya. Nothing gitu. Oke, lanjutkan di bawahnya di poin B. Oke. Not plus anybody, anyone. Jadi not ini tadi diletakkannya atau disandingkannya dengan auxiliary ya. Contohnya don't, kalau di sini doesn't ya. Ini simple present. I don't know anybody. Saya tidak mengenal siapapun atau saya tidak mengenal orang ya, bisa diartikan orang. Saya tidak mengenal siapapun atau saya tidak mengenal orang-orang, anyone. Here di sini ya, here di sini. Saya tidak mengenal siapapun di sini. Lanjut, nobody itu sama dengan not lalu plus anybody ya. Jadi sama saja artinya. No one sama dengan not plus anyone begitu ya. Contohnya, I'm lonely. Saya kesepian. I'm lonely. Saya kesepian. I've got nobody to talk to. Saya tidak memiliki seorang pun teman untuk ngobrol ya. Maksudnya nobody ini seorang pun teman. I've got nobody to talk to. Saya tidak memiliki seorang pun ya. Kalau seorang pun ya kita boleh tambahkan seorang pun apa maksudnya, teman. Saya tidak memiliki seorang pun teman untuk ngobrol, untuk bicara, to talk to. Nah, sama dengan juga I haven't got anybody. Saya tidak memiliki seorang pun ya, di sini diartikannya. Siapapun, kalau siapapun saya tidak memiliki siapapun ya, enggak pas ya. Jadi saya tidak memiliki seorang pun teman maksudnya. Kalau yang atas I've got nobody kalimat positif. Kalau I haven't got itu kalimat negatif ya. Lanjut. The house is empty. Rumah itu kosong. There is no one in it. Rumah itu kosong, tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu. In it itu maksudnya di dalam rumah itu. There isn't anyone in it. Tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu gitu ya. Selanjutnya ya, di sebelah kanannya not plus anything ya. Not ini kalimat negatif. Lalu dilanjutkan dengan anything. Contohnya I can't remember anything. Saya tidak bisa mengingat apapun. Apapun ya. Saya tidak bisa mengingat apapun atau saya tidak bisa mengingat sesuatu pun. Bisa diartikan sesuatu pun. Ya, lanjut di bawahnya nothing itu sama dengan not plus anything ya. She said nothing. Dia tidak mengatakan apapun, itu diartikannya. She said nothing. Ini kalimat positif, maknanya negatif ya. Nothing ini sebagai objek di sini karena setelah said. She said nothing. Dia tidak mengatakan apapun. Kalau yang di bawah she didn't say anything. Dia tidak mengatakan apapun, sama artinya. She didn't say anything. Dia tidak mengatakan apapun.
There is nothing to eat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. There is nothing. Tidak ada sesuatu pun untuk dimakan. To eat ya. Untuk dimakan. Sama dengan there isn't anything to eat. Tidak ada apapun. Tidak ada sesuatu pun untuk dimakan gitu ya. Artinya. Oke, lanjutkan di poin C. You can use nobody, no one, nothing at the beginning of a sentence or alone to answer a question. Kamu bisa menggunakan nobody atau no one atau nothing at the beginning, di awal of a sentence, sebuah kalimat, or alone atau sendirian, untuk menjawab sebuah pertanyaan. Contoh, the house is empty. Rumah itu kosong. Nobody lives there. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun, atau tidak ada orang ya. Nobody itu tidak ada orang yang tinggal di sana. Ini simple present. Nobody di sini dia sebagai subjek ya, diletakkan sebagai subjek. Nobody lives there. Nah, nobody ini dianggap sebagai subjek tunggal karena lives ada s-nya, tambahan s kata kerjanya ya. Lanjut, who did you speak to? Who did you speak to? Dengan siapa kamu berbicara? Who did you speak to? Dengan siapa kamu berbicara? No one. Tidak ada ya. Tidak dengan siapapun ya. Tidak bicara dengan satu orang pun, tidak bicara dengan siapapun. Itu jawabannya no one ya. Lanjut, nothing happened. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Nothing. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ya, tidak boleh mengatakan anything happen, tapi memakainya nothing karena ini kalimat positif ya. Sedangkan kalau anything, dia harus kalimat negatif, harus setelah negatif verb diletakkannya anything itu. Lanjut, what did you say? Apa yang kamu katakan? Nothing. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang saya katakan. Nothing. Tidak ada. Ya, jadi nothing tidak ada. Oke, lanjut di poin D. Remember, untuk mengingat saja, negative verb itu memakai any, oke. Nah, kalau ada anybody, anyone, anything, itu harus negative verb seperti isn't, aren't, don't, doesn't, happen. Nah, itu negative verb namanya ya. Kalau positive verb ya berarti auxiliary, tidak ada auxiliary ya, langsung aja gitu. Oke, jadi nobody, no one, nothing. Biasanya kalau positive verb itu diawali dengan nobody, no one, nothing ya. Ya, tadi contohnya sudah ya di atas seperti she said nothing ya. I've got nobody to talk to ya, seperti itu ya. Nah, kalau nobody seperti itu tidak dipakai di negative verb. Ya, jadi sebaliknya positive verb tidak dipakai di negative verb gitu ya. He doesn't know anything. Dia tidak mengenal, tidak mengetahui apapun. He doesn't know anything. Dia tidak mengenal apapun atau segala sesuatu pun. Don't tell anybody. Jangan ceritakan kepada siapapun, kepada setiap orang bisa. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh mengatakan don't tell nobody ya. Tidak, karena ini kalimat negatif, don't tell. Jadi pemakai anybody. There is nothing to do in this town. Tidak ada apapun. Tidak ada sesuatu pun yang harus dikerjakan di kota ini. Tidak ada. There is nothing. There is nothing. Tidak ada apapun. Tidak ada apapun yang harus dikerjakan. Atau tadi apa artinya? Tidak ada sesuatu pun yang harus dikerjakan. Nah, ini kalimat positif ya, nothing. Tapi maknanya negatif. In this town, di kota ini. Jadi tidak bisa mengatakan there isn't nothing. Ini salah ya. Tidak boleh mengatakan there isn't nothing. Tapi yang betul there is. Nah, ini harusnya there is anything ya. There isn't. Oh sama ya. There is nothing. There isn't. Oh ya.
Kalau yang ini there is a nothing, kalau ini kan there is nothing ya. Kalau yang tidak boleh itu there is a nothing. Tapi yang betul there is nothing. Kalau pakai there isn't harusnya pakai anything ya gitu. There isn't anything itu betul, tapi kalau there isn't nothing itu salah ya. Oke, demikian sampai di sini dulu pembahasan tentang not ya, anybody, anyone, anything. Mudah-mudahan kalian paham, mengerti. Thank you very much. I think enough for our lesson, for this lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.